Selamat pagi buat kita semua. Tugas dan peran kalian saya hari ini hanya untuk memahami, sedangkan substansi temanya nanti oleh pembicara yang lain. Yang saya mau katakan, ada dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang paling pertama, kenapa gereja harus terlibat pada fenomena sosial? Jadi perdagangan orang ini adalah satu distorsi sosial dari kecenderungan orang bermigrasi. Kenapa sampai gereja harus terlibat pada fenomena sosial seperti itu? Dua alasan. Alasan yang paling pertama, jati diri gereja bukan hanya soal altar dan doa, tetapi jati diri gereja juga adalah bergerak dari altar ke pasar, atau dengan kata lain, keterlibatan gereja dalam fenomena sosial itulah jati diri gereja. Itu yang kita sebut panggilan diakonia atau panggilan martiria. Kenapa ada seksi seperti ini di paroki Teresian? Dasarnya itu. Ya, jadi jati diri gereja, panggilan untuk terlibat dalam realita-realita miris dalam kehidupan sosial. Jawaban yang kedua, ternyata perdagangan orang bukan hanya realitas sosial, tetapi juga ada realitas moral. Kenapa disebut realitas moral? Karena perdagangan manusia adalah eksploitasi manusia yang paling kejam dan biadab. Ya. Kenapa saya katakan paling kejam dan biadab? Ya. Kita bisa lihat, nanti akan ditunjukkan kepada kita tentang fakta-fakta itu. Bagaimana orang direkrut dalam skema jual beli, sesudah itu dieksploitasi, entah itu eksploitasi sosial, prostitusi, termasuk juga tenaga kerja. Minggu lalu saya dari Dalam Buka, saya menceritakan dua hal pada para usul. Hal yang paling pertama itu berkaitan dengan di Indonesia ada 3 karakter perdagangan orang, dan itu menentukan juga keadaan wilayah. Saudara-saudara kita di Sumatera banyak diperjualbelikan dalam konteks menjadi operator judi online di Kamboja. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Sumatera yang banyak? Sebabnya juga saya temukan sebabnya. Pertama, orang Sumatera pintar ngomong, kemampuan marketing menawarkan, dan yang kedua juga suka main dengan IT. Karakter yang kedua itu juga menceritakan tentang kenapa banyak perempuan dari Jawa Barat yang menjadi korban perdagangan orang. Karena dalam data B2MI, ya, Jawa Barat termasuk juga korban paling banyak perdagangan orang, khususnya itu adalah perempuan. Dan ternyata eksploitasinya lebih kepada eksploitasi prostitusi dan eksploitasi seksual. Saya coba telusuri kenapa sampai bisa seperti itu. Sebabnya karena di wilayah-wilayah Jawa Barat kecenderungan perkawinan ini potensial terjadinya perceraian. Dan mereka yang diceraikan oleh suami kebanyakan adalah mereka yang terjebak dalam skema perdagangan orang. Yang ketiga, orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur yang diandalkan tidak seperti Jawa Barat cantiknya, atau karena pintarnya ngomong seperti orang Sumatera, tidak. Dia menjadi korban perdagangan orang karena ini otot. Jadi eksploitasi itu lebih kepada eksploitasi perbudakan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan hanya fenomena sosial, tetapi menjadi sebuah persoalan moral. Ada sebuah eksploitasi harkat dan martabat manusia, di mana martabat manusia yang nilai dirusak gara-gara transaksi. Kompas 2 hari lalu menceritakan tentang ibu-ibu yang mengandung bayi, dan bayi itu ternyata
mau diperjualbelikan. Sudah sampai pada titik itu. Baik, itu jawaban terhadap kenapa kita harus terlibat, atau kenapa gereja secara institusional, termasuk gereja sebagai pribadi kita ini, terlibat dalam isu yang kita sebut isu fenomena sosial. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang kita bisa buat? Saya khusus dari ini setuju. Doa dan novena juga itu menjadi cara kita untuk meminimalisir. Tetapi kita juga masih punya mekanisme yang lain untuk membantu meminimalisir supaya tidak terjadi. Dan upaya-upaya itu saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kita harus konsolidasi. Kerja sistematis, kerja terstruktur itu menjadi penting. Saya berikan apresiasi kepada tamu-tamu yang menggerakkan para